Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan dbeaver untuk visualisasi database di Odoo. Nah, untuk memudahkan teman-teman mengerti lagi database di Odoo, di sini saya akan menjalankan suatu skenario, yaitu skenario untuk modul project. Nah, sebelumnya sedikit pengetahuan buat untuk teman-teman semuanya, database di Odoo itu defaultnya menggunakan PostgreSQL, dan salah satu tools atau database manager tools yang bisa digunakan untuk database PostgreSQL adalah dbeaver. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa nih menggunakan hal-hal lain. Contohnya misalnya menggunakan DB Visualizer atau yang DBMS lainnya. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit terkait skenario yang akan kita gunakan ya untuk tutorial kali ini. Skenario-nya itu sama seperti video-video sebelumnya, yaitu PT Bolu Pisang Bandung. Nah, di sini PT Bolu baru saja menerbitkan suatu produk bolu pisang baru yang rasa coklat. Nah, untuk mempopulerkan varian tersebut, PT Bolu membuat suatu proyek marketing campaign untuk grand launching produk bolu tersebut. Nah, untuk menjalankan dan mengelolanya, PT Bolu memanfaatkan modul project pada Odoo 16. Nah, nama projectnya adalah Grand Launching Bolu Pisang Coklat, di mana project goals-nya adalah meningkatkan penjualan bolu varian rasa pisang coklat sebanyak 30% dalam 3 bulan, meningkatkan awareness produk baru dan mencapai minimal 500 likes di halaman media sosial perusahaan, dan meningkatkan jumlah follower sebanyak 1000 dan interaksi media sosial sebanyak 30.000. Nah, di sini proyeknya memiliki beberapa task, contoh di bagian sosial media nih, yaitu introduction video, live streaming, dan paid endorsement. Nah, di mana ini adalah detail rinciannya, deadline, budget, test goals, dan penanggung jawabnya. Di sini saya ada 2 user, Mina Marketing dan Denny Documentation. Nah, setelah bulan Mei ini berakhir, ini kan semua deadline-nya di bulan Mei, ternyata hanya 2 project saja, yaitu introduction video dan live streaming yang berhasil dilakukan. Sedangkan paid endorsement-nya itu gagal karena PT Bolu tidak dapat mencapai kesepakatan harga jasa endorsement dengan pihak talent. Nah, di sini ceritanya kita akan membuat suatu project grand launching bolu pisang tersebut, kemudian membuat task dan mengassign task tersebut ke masing-masing penanggung jawab, Mina Marketing atau Denny Communication. Kemudian di sini kita akan mencoba buat keep track progress dari task tersebut, atau kita juga nanti di akhir itu kita ada done sama ada ke cancel kalau misalnya di cancel. Nah, dan kita akan membandingkan database sebelum dan sesudah ada perlakuan gitu di Odoo-nya. Misalnya ketika kita membuat project, kita akan melihat project yang terbentuk seperti apa gitu. Nah, di sini saya telah login ke database, saya telah membuat database baru, yaitu Jenny Project Tugas 9. Dan di sini saya telah membuat di bagian settings, saya telah membuat companies, yaitu PT Bolu, PT kita di sini, dan saya juga sudah membuat user Denny Documentation dan Mina Marketing. Karena di sini saya cuma ingin menjalankan project saja, jadi saya set keduanya sebagai keduanya sebagai user di bagian project. Ini administrator. Nah, ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita bisa melakukan connection ke DB Odoo di dbeaver. Nah, pertama-tama teman-teman harus menginstal dbeaver terlebih dahulu nih. Nah, setelah diinstal, di bagian kiri atas ada New Database Connection. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kemudian kita pilih PostgreSQL karena Odoo PostgreSQL. Hostnya itu localhost karena kan kita Odoo-nya lokal. Kemudian database-nya itu sesuai dengan nama database yang teman-teman buat. Jadi bisa dilihat nih kalau teman-teman lupa, di bagian sini biasanya ada nama database-nya yang di dalam kurung. Nah, setelah itu terus portnya ini nggak usah diganti, 5432 saja. Kemudian username-nya itu kita isi openpg, dan di passwordnya itu kita isi saya lihat untuk pasti. Nah, ini openpgpwd.
Nah, ini adalah database username dan database password default untuk PostgreSQL. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik test connection, dan apabila berhasil nanti ada tulisan connected. Kalaupun sudah berhasil, teman-teman bisa klik OK, nanti akan muncul nih database-nya di sisi kiri. Nah, teman-teman bisa klik aja database-nya, kemudian klik lagi public. Nah, di sini di bagian tables, di sini telah muncul semua entity-entity yang digunakan atau yang sudah ada di database teman-teman. Bisa dilihat di sini saya di sini belum install banyak modul, hanya modul project saja yang baru saya install, sehingga di sini yang terbentuk itu entity-nya ya kebanyakan ini email buat tadi, terus project. Nah, ini entity yang dipakai atau tabel-tabel yang dipakai untuk penyimpanan data di modul project. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya di bagian kanan. Nah, di sini ada komen. Komennya misalnya contohnya di sini kita di sini project favorite user relate rel. Rel itu biasanya dia menandakan relation. Maksudnya apa nih relation between project and rest user? Jadi di database-nya Odoo ini, untuk suatu modul itu dia di penamaannya itu nama modul underscore nama tabelnya gitu. Jadi di sini dia itu this tabel project underscore favorite user rel ini merepresentasikan relasi antara tabel project dan tabel user. Nah, ini favorite usernya, favorite projectnya gitu. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Ketika suatu project dan suatu user ini relationship-nya itu many to many, atau ketika suatu entity itu relationship-nya itu many to many, maka bisa dibikin tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Nah, ini sebenarnya pelajarannya di database. Jadi sebenarnya jadi misalnya di project itu kita bisa klik aja di bagian project, kita bisa klik 2 kali untuk melihat data apa aja sih yang disimpan di dalam suatu entity project ini. Dia nyimpan ID projectnya, nyimpan message, alias, sequence, partner ID, company ID, bla bla bla, dan lain-lain. Terus di sini kita bisa lihat juga, yang uniknya kita bisa lihat foreign key-nya atau relationship-nya ini ke tabel-tabel lainnya. Contohnya di sini kita bisa lihat bahwa Project Alias itu punya foreign key. Project Alias punya berhubungan dengan project. Kemudian dia juga berhubungan dengan Project Analytic Account, berhubungan dengan Project Company ID, di mana nanti tabel-tabel ini juga berhubungan dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat nih tipenya, foreign key-nya, terus mereka berhubungan, maksudnya kayak si project ini berhubungan dengan Project Alias itu didefinisikan melalui kolom apa sih? Di sini bisa didefinisikan melalui kolom mail alias. Terus kalau misalnya dia create UID F key, di sini apa nih? Rest user P key. Nah, ini merepresentasikan user yang create gitu misalnya, atau usernya gitu. Nah, di sini ada banyak banget nih yang bisa kita tambahkan. Kita bisa ada rule sama triggernya. Di sini belum, karena kita di sini belum ada dependencies-nya. Jadi proyek ini mempunyai dependensi dengan tabel-tabel apa lagi sih? Nih ada last update, ada part, ada company, ada lain-lain. Biar kalau misalnya seakan-akan kita mau ngapus suatu proyek, nanti yang kehapus apa-apa aja gitu. Dan yang paling unik adalah sebenarnya kalau misalnya ini kan kolom-kolomnya, kita bisa klik data untuk melihat data apa aja yang ada gitu. Tapi di sini ini kan saya masih belum bikin project apa-apa, jadi masih kosong. Dan yang lebih uniknya lagi, di sini saya bisa klik ER diagram. Ini merepresentasikan entity relationship atau relationship dari suatu tabel ke tabel lainnya di database. Contohnya nih project di sini nih, dia misalnya punya project type task. Nah, ini relationship di project ID sama apa gitu misalnya gitu. Kita bisa lihat.
Nih, kita bisa lihat relationship-nya ke mana-mana aja. Nah, langsung aja lah kali ya kita coba praktekkan. Di sini saya akan ke bagian project. Kemudian di sini saya sebagai administrator akan membuat project baru sesuai dengan skenario. Projectnya itu namanya Grand Launching Bolu Pisang Coklat. Nah, kemudian di sini saya bisa klik di sini saya bisa kita klik see examples. Ini agak lemot ya, tapi kita bisa langsung sebenarnya kita bisa nambahin tas-tas baru apa aja di dalam project ini. Di sini cukup lama ya, tapi di sini coba saya lihat, di sini kan saya udah bikin project baru nih. Apakah ada bertambah database atau tidak? Coba kita ke database, kemudian kita ke bagian project. Di sini project. Di bagian tabel project kita lihat di bagian data belum bertambah kan, kita refresh sekali. Nah, sudah bertambah. ID 1, project yang pertama kita dibuat oleh user ID 2. Kita bisa klik nih, user ID 2 itu siapa? Nah, administrator@gmail.com yang ngebuat projectnya gitu. Nah, di sini tadi sempat error, sempat loading lama ini saya, tapi di sini sudah bisa. Di sini saya nambahin suatu task baru. Nambahin suatu stage baru. Di sini let's say namanya itu adalah media sosial. Nah, di sini masih in progress misalnya. Nah, di media sosial ini saya akan nambahin task sesuai dengan yang ada. Di sini tasknya itu tambahin. Yang pertama itu ada introduction video. Di sini saya assign ke Mina Marketing dan saya assign juga ke Denny Documentation. Customernya saya kosongin aja. Di sini deadline-nya 31 Mei. Kemudian untuk teksnya itu kita bikin baru aja. Instagram. Dimana description-nya itu ada ini, membuat satu video reels untuk bolu pisang. Nah, ini sebenarnya apa sih? Biasanya kan ketika kita menjalankan suatu project, biasanya di sini tuh projectnya itu lebih ke product development. Jadi kita ada tahapannya kayak sprint, kita ada tahapannya kayak backlognya ngurus backlog, sprint planning. Misalnya kalau kita pakai Scrum, kita pakai sprint planning, terus kemudian ada kayak kita pas sprint review, sprint retrospective. Nah, ini sequence urutannya gitu. Tapi di sini sebagai contoh aja, kita bikin project yang lebih simple, yaitu project media sosial gitu, atau marketing campaign. Ini juga bisa dipakai, jadi kita bisa abaikan aja bagian sininya. Kita juga bisa add property. Add property ini apa? Kita nge-add, bisa kita tambahin, misal kita tambahin budget. Di sini berupa integer, dia bakal nyimpen suatu kolom baru di database di bagian task, yaitu budget. Nih kita contoh di sini, coba kita lihat di task, bagian task di project. Kita balik lagi, kita cari project. Nah, project task misalnya.
di tables. Nah, kita cari project task. Nih, di sini kan tidak ada yang namanya budget kan. Nah, kita mau nambahin nih budget. Nah, itu kita nambahin kolom baru di database. Di sini budgetnya 3 juta. Default value-nya 0 ceritanya. Di sini budgetnya kita tambahin 3 juta rupiah. Nah, kita save. Nah, sekarang kita bisa cek di sini di Beaver. Project task ini di datanya tadinya tidak ada. Oh, ini langsung otomatis ini udah ada ya, project task dan lain-lain. Milestone bla bla bla. Siapa yang nge-create, siapa yang nge-write juga disimpan, namanya apa dan lain-lain disimpan semua. Working days sesuai dengan data yang kita input di dalam deadline, sesuai dengan data yang kita input di input tadi. Nah, kemudian kita juga bisa nambahin ya. Kita kan di sini kita nambahin task-task yang lain juga. Task live streaming misalnya. Sini Mina marketing dan Dini documentation. Kita edit. Deadline-nya itu tanggal 15 Mei. Kemudian di sini kita nggak tambahin budget. Description-nya itu melakukan live streaming setidaknya 1 kali. Kemudian kita tambahin lagi 1 paid endorsement. Kita assign ke Mina marketing. Terus nanti task goals-nya itu membayar jasa endorsement. Kita kasih di sini budgetnya adalah 20 juta rupiah. Deadline-nya 20 Mei. Ini 20 bulan Mei. Save. Task created. Nah, kemudian kita bisa di sini saya akan logout aja. Saya akan contohkan saya login sebagai Mina di sini. Saya ke bagian project. Saya ke bagian project. Nah, di sini udah ada project ini. Misalnya projectnya saya favoritin karena project saya. Terus di sini biasanya kita bisa bikin project kalau di modul project ini kita bisa bikin project updates, set status misalnya. Kita bisa bikin project updates. Misal sudah melakukan live week 1 live streaming. Progresnya udah gitu, on track. Progresnya udah 100% misalnya, udah selesai. Terus dikerjainnya udah hari ini dikerjain gitu. Summary-nya sudah berjalan dengan lancar. Viewers 10.000 orang. Ini bisa kita juga
ini jadi project updates-nya gitu. Ini cuma sekedar explore aja gitu. Berarti dia udah on track nih sesuai dengan target yang kita set di awal. Nah, di sini misal saya tadi kan di bagian kita define di sini, kita mau cek dulu apa di database. Kita cek di database buat di bagian project task. Di sini kita refresh. Nah, udah bertambah nih. Messagement attachment ID-nya nggak ada, berarti belum ada message-nya. Partner ID-nya nggak ada. Project ID ini berkaitan dengan project apa? Di sini project 1 tentu saja yang grand launching itu. Tuh, berkaitan dengan project grand launching. Terus di sini Terus di sini kita juga bisa lihat, ini jangan ini, kita bisa ini kita klik, kita nggak select project from public project, tapi project, aduh saya lupa lagi namanya, kita klik aja di sini, namanya itu adalah project task. Ya ini masih ngekliknya project. Kita ganti aja di sini SQL ya. Nggak bisa ya. Coba kita. Nah, kita ke project task. Kemudian di sini belum banyak banget yang belum terisi ya. Gitu. Misal kita mau nambahin sesuatu nih, misalnya kita di sini kita tambahin keterangan di introduction video, saya klik di sini, saya tambah send message atau ngelog note, activity-nya misalnya meeting, terus assign to Denny documentation, misalnya ada meeting atau to do. Misalnya kita ke di documentation, mengedit video introduction, terus misalnya kita mark as done. Nah tuh, to do, mengedit video introduction, mark as done. Terus misalnya di sini kita di bagian di task ini coba kita tahu kita bisa send message, kita bisa nge-schedulein activity, tapi misal coba kita edit, kita action di sini apa? Archive, duplicate, share as SMS message gitu. Misalnya di sini kita pengen lihat nih yang to do tadi itu masuk nggak ke database. Nah, ini sebenarnya cukup tricky ya, karena kan kita nggak tahu dia ini masuk ke database disimpan di tabel yang mana. Tapi kita bisa refresh aja, coba kita lihat. Harusnya di sini bertambah gitu di scheduled activity. Di bagian introduction video harusnya. Nah, ini agak tricky ya di bagian sini. Sebenarnya kita bisa cek di bagian project task. Terus kita cari di sini di propertiesnya dia, di bagian dependencies-nya. Nah, kita di sini bisa nyari sebenarnya dia kira-kira bakal dependence ke apa, task dependencies bla bla bla. Tapi cukup ribet karena di sini kita nggak tahu yang tabel ini merepresentasikan apa sih, tapi kira-kira itu gambaran buat UDU kita. Nah, sebenarnya satu hal menarik adalah ngomong-ngomong soal IR diagram, kita tuh nggak bisa ngubah IR diagram di sini hanya dengan input data. Kita bisa ngubah IR diagram, misalnya kita klik settings, atau misalnya kita mau ngubah, kita mau nambahin misal di sini kita sebenarnya bisa mengcustomize UDU juga. Berarti di bagian project task ini saya misalnya mau nambahin atau kayak saya nggak mau pakai nih, nggak mau nyimpen data email gitu. Ya itu bisa aja sebenarnya dihapus gitu. Atau kayak kita bisa ngubah
Misalnya kita ngubah ini di bagian U2, kita bisa manipulasi dengan cara, misal saya bisa ngubah nih di project task, di bagian properties, saya bisa mengubah bagian constraint-nya gitu. Atau ini di bagian foreign keys. Jadi kalau misalnya ini di sini ada delete rule, ada update rule. Misalnya kalau misalnya company ID-nya itu masih ada, berarti dia dia nge-restrict, nggak bisa ke-delete gitu. Bisa aja kita ubah kayak set null gitu, jadi kita bisa nge-delete. Hal-hal simple tapi kayak gitu bisa kita ubah. Kita bisa manipulasi database dengan connect dengan di visualizer ini. Mungkin terkait visualisasi database melalui skenario project itu cukup sampai di sini. Nanti mungkin lebih jelasnya lagi atau hal-hal terkait database yang menarik saya akan sampaikan di Medium saya. Teman-teman bisa cek artikelnya di link description video. Terima kasih.